sih usus dan otak bisa saling berkomunikasi? Dari 100 triliun mikroorganisme yang hidup di dalam usus kita disebut mikrobiota. Mereka terlalu sering makan makanan cepat saji atau makanan tinggi gula. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan dinding usus bocor. Gimana sih cara menjaga keduanya supaya tetap sehat? Kalau lagi bad mood atau stres, jangan nyalahin sekitar. Coba lihat lagi apa yang kamu makan. Halo sahabat Gizi, kembali lagi dengan saya Salma di podcast Sahabat Gizi. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin belum banyak yang kamu ketahui tentang bagaimana sih makanan bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Kamu pasti pernah merasa mood lagi berantakan padahal nggak ada masalah apa-apa, atau justru setelah makan makanan tertentu kamu merasa lebih tenang dan fokus. Ternyata bukan cuma pikiran yang mengatur suasana hati, ada otak kedua di perut kita yaitu usus. Di dunia sains, ini disebut gut-brain connection, di mana usus dan otak kita ngobrol setiap hari. Menariknya, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa apa yang kita makan dapat berdampak langsung dengan respon emosi kita. Yuk kita bahas gimana gizi dan mikrobiom di usus dapat berperan dalam menjaga mood dan kesehatan mental kita. Sekarang pertanyaannya, gimana sih usus dan otak bisa saling berkomunikasi? Jawabannya ada pada satu istilah, yaitu good brain axis, di mana dalam tubuh, otak dan usus saling berkomunikasi melalui 3 jalur utama. Yang pertama, saraf vagus sebagai penghubung sinyal antara otak dan saluran pencernaan. Yang kedua, sistem hormon dan imun yang mengatur bagaimana tubuh merespon stres dan emosi kita. Dan yang ketiga, neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin yang mempengaruhi suasana hati. Yang lebih keren, lebih dari 100 triliun mikroorganisme yang hidup di dalam usus kita disebut mikrobiota. Mereka berperan penting dalam semua percakapan itu. Bahkan 90% serotonin, hormon bahagia kita, diproduksi di dalam usus. Jadi, kalau mikrobiota kita sehat, mood kita pun lebih stabil. Tapi, apa yang terjadi kalau keseimbangan mikrobiota di usus kita terganggu? Nah, misalnya karena terlalu sering makan makanan cepat saji atau makanan tinggi gula, nah kondisi ini bisa menyebabkan dinding usus bocor. Artinya, zat sisa metabolisme dan racun yang seharusnya di dalam usus malah masuk ke aliran darah, sehingga menyebabkan tubuh langsung bereaksi dengan peradangan yang bisa dirasakan sampai ke otak. Akibatnya, kita jadi lebih mudah merasa marah, cemas, sulit fokus, bahkan tidur pun terganggu. Jadi, kalau kamu pernah merasa emosional setelah makan makanan cepat saji atau minuman manis, itu karena otak kamu menerima sinyal stres dari usus. Nah, setelah kamu tahu kalau otak dan usus saling terhubung, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara menjaga keduanya supaya tetap sehat? Jawabannya sederhana, semuanya dimulai dari apa yang kamu makan setiap hari. Ini dia pilihan makanan yang bisa bantu usus kamu untuk tetap sehat dan mood lebih stabil. Yang pertama, prebiotik seperti pisang, bawang, dan kacang-kacangan yang bisa bantu mikroba baik lebih aktif. Yang kedua, probiotik seperti tempe, yogurt, kimchi yang bisa bantu menyeimbangkan mikroba baik di usus. Yang ketiga, omega 3 yang bisa kamu temuin dari ikan salmon, chia seed, atau alpukat untuk mengurangi peradangan dan bantu otak bekerja lebih fokus. Yang keempat, vitamin B kompleks, zinc, dan magnesium yang ada pada telur, sayuran hijau, dan kacang almond berperan dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Yang kelima, yaitu polifenol yang bisa ditemukan di teh hijau, coklat hitam, dan buah beri sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel otak dari stres oksidatif. Jangan lupa untuk membatasi makanan manis, makanan cepat saji, dan makanan goreng setiap hari, karena makanan tersebut justru memperkuat bakteri jahat yang membuat kondisi stres di dalam tubuh. Jadi, makanan yang kita makan setiap hari bukan cuma untuk membuat tubuh, tapi juga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Kalau lagi bad mood atau stres, jangan nyalahin sekitar. Coba lihat lagi apa yang kamu makan. Yuk, mulai rawat ususmu dengan makan bergizi seimbang, perbanyak serat, dan kurangin makanan cepat saji. Karena kesehatan mental dimulai dari kesehatan ususmu. Sampai jumpa lagi di episode Sahabat Gizi selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman kamu yang butuh mood booster sehat. Bye-bye!